di sini sudah hadir Pak Kunto Ibowo. Beliau ini merupakan Deputi Direktur di BPJS Tenaga. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, silakan Pak Kunto menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dana JHT itu, Pak. Silakan Pak Kunto. Ya, makasih Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan yang hadir di forum pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih sudah hadir, baik dari Dinas Tenaga Kerja, dari perwakilan perusahaan, dari BPJS Tenagakerjaan, dan lain sebagainya. Mohon izin saya share screen ya Pak Jupri ya. Ya, karena tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Indra, kemudian Mr. IP maupun Bu Dirjen, maka saya akan men-skip beberapa materi yang mungkin sudah berulang gitu ya. Seperti ini regulasi, ini sudah jelas sebetulnya bagaimana Permenaker itu adalah sebagai amanat daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, saya hanya ingin menyampaikan perubahannya apa-apa aja sih, gitu ya. Rekan-rekan, jadi pada saat Permenaker 02 itu berlaku atau ditandatangani di tanggal 2 Februari dan diundangkan di tanggal 4 Februari, berarti masa berlakunya adalah pada nanti tanggal 4 Mei 2022. Kenapa? Karena di pasal terakhir ada masa peralihan selama 3 bulan. Nah, masa 3 bulan itulah yang dapat dilakukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian baik dari sistem dan lain sebagainya. Sehingga saat ini walaupun Permenaker tersebut sudah ditandatangan, sudah berlaku, namun baru akan diterapkan nanti di bulan Mei tahun 2022. Jadi sekarang masih menggunakan mekanisme Permenaker yang lama. Sehingga pengambilannya pun bila ada yang mencairkan juga masih menggunakan mekanisme Permenaker yang lama. Kemudian yang kedua, bagaimana kriteria persyaratannya. Itu juga berubah. Jika di Permenaker 19 tahun 2015, jika tenaga kerja sudah di PHK atau mengundurkan diri, maka dengan masa tunggu 1 bulan dapat mengambil saldo JHT-nya. Kemudian bagaimana di Permenaker 02 baru bisa diambil di usia 56 tahun, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Indra tadi. Kemudian dokumen yang dibutuhkan apa aja sih? Kalau di Permenaker 19 itu cukup banyak tuh. Jadi ada kartu peserta asli, kemudian surat keterangan berhenti bekerja atau paklaring, kemudian kopi KTP dan KK juga harus ditunjukkan aslinya, baik paklaring maupun KTP dan KK. Sedangkan nanti di Permenaker 02 saat bulan Mei berlaku, maka hanya cukup dengan kartu peserta dan KTP. KTP ini bisa digantikan juga dengan identitas lainnya, misalnya SIM kalau memang KTP-nya nggak ada atau paspor. Kemudian kalau mengundurkan diri gimana? Nah, kalau sekarang masih bisa melakukan klaim di BPJS Tenagakerjaan dengan masa tunggu 1 bulan, sedangkan nanti kalau sudah berlaku Permenaker 02 di bulan Mei, maka baru bisa diambil di usia 56 tahun. Demikian juga jika terkena PHK. Lanjut. Kemudian kalau meninggalkan Indonesia seperti apa? Kalau sekarang meninggalkan Indonesia itu bisa berlaku untuk WNI maupun WNA. Tapi nanti kalau di Permenaker 02 itu hanya berlaku untuk WNA atau WNI yang beralih status menjadi meninggalkan Indonesia tapi sudah berubah status kewarganegaranya, maka bisa mencairkan sebelum usia 56 tahun. Kemudian kalau cacat juga seperti itu, kalau cacat tidak ada perubahan yang signifikan karena sama syarat-syaratnya kurang lebih hampir sama. Kemudian kalau meninggal dunia, tadi ada beberapa pertanyaan, gimana kalau meninggal dunia? Kalau meninggal dunia, maka saldo JHT akan diberikan kepada ahli waris. Ahli waris ini yang mana? Ahli waris ini adalah yang pertama, garis pertama adalah istri atau suami. Jadi pasangan hidup gitu ya, yang jelas yang istri atau suami yang sah gitu ya. Derajat kedua adalah untuk anaknya, bila istri atau suami sudah tidak ada, maka ahli waris adalah anaknya. Jika tidak punya anak, maka ahli warisnya juga yang bisa menjadi ahli waris adalah orang tua. Bila tidak ada orang tua, sudah tidak ada semua, maka saudara kandung bisa menjadi ahli waris. Saya lanjut.
Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Pak Indra sebetulnya tadi, ini profil peserta yang mengambil JHT di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang profilnya itu didominasi oleh mengundurkan diri dan PHK. Jadi yang bagaimana dengan yang mengambil di usia pensiun, itu hanya 3% yang mengambil di usia pensiun. Tadi Pak Indra juga sudah menyampaikan, Mr. IP juga menyampaikan. Kemudian mayoritas berapa sih yang diterima oleh pekerja? Ternyata mayoritas nilai nominalnya adalah antara 1 sampai dengan 10 juta rupiah dengan rentang usia yang mengambil 45% itu usianya adalah 20 sampai 30 tahun. Jadi ini masih betul-betul usia produktif. Kemudian antara 1 sampai 10 juta itu rata-ratanya saat ini itu ada di sekitar 5 juta pengambilnya itu ya. Nah, tadi ada yang bertanya juga, gimana sih nantinya itu gimana saldo kita itu apakah tetap atau makin berkurang atau gimana gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa saksikan di sini, disimak di sini. Kalau yang hijau itu adalah rata-rata bunga deposito yang ada di bank pemerintah. Sedangkan yang warna biru, bar yang warna biru itu adalah hasil pengembangan jaminan hari tua. Jadi di sini bisa dilihat bahwa sampai dengan saat ini kita masih bisa memberikan hasil pengembangan di atas rata-rata deposito. Walaupun di dalam regulasi diatur jelas bahwa kita bisa memberikan tingkat pengembangan minimal sama dengan rata-rata deposito di bank pemerintah. Tapi alhamdulillah BPJS Ketenagakerjaan masih bisa memberikan imbal hasil yang cukup optimal. Kemudian hasil pengembangan ini didapatkan dari mana ya? Nah, itu tentunya kita menempatkan dana yang iuran yang kita terima dari peserta, baik dari tenaga kerja maupun dari perusahaan tempat bekerja. Kemudian kita melakukan penempatan melalui instrumen-instrumen investasi yang sudah diatur juga di dalam undang-undang. Jadi kita dalam melakukan investasi tidak bisa kita melakukan investasi seenaknya sendiri gitu ya. Tapi semuanya harus diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada beberapa instrumen yang saat ini kita tempatkan. Yang pertama adalah deposito. Deposito itu sekarang porsinya sekitar 15%. Kemudian ada obligasi. Obligasi ini juga ada ketentuannya lagi, obligasi seperti apa yang boleh kita beli. Itu kisarannya sekitar 60% kalau nggak salah saat ini. Kemudian ada juga porsi saham. Nah, saat ini porsi saham memang tidak terlalu banyak karena kondisinya memang sedang kurang baik gitu ya. Kemudian ada juga dalam bentuk reksadana dan properti. Ada beberapa properti yang memang kita bangun untuk hasilnya untuk kembali dan bisa memberikan hasil pengembangan JHT. Jadi bisa saya sampaikan di sini bahwa kalau sesuai ketentuan, karena BPJS ini tadi ada juga ya pertanyaan-pertanyaan gimana dengan kasus Jiwasraya, gimana kasus lain gitu ya. Kita sangat berbeda dengan Jiwasraya ataupun institusi lembaga-lembaga atau asuransi komersial yang lain. BPJS ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan menggunakan undang-undang. Jadi kita bukan berbentuk PT, kita bukan berbentuk persero, namun kita adalah lembaga. Tadi Pak Indra juga sudah menyampaikan ada 9 prinsip, 3 asas dan 9 prinsip, di antaranya adalah nirlaba. BPJS tidak boleh menghasilkan laba yang nanti labanya itu harus dikirimkan, disetorkan kepada pemerintah dalam bentuk dividen. Tidak. Tapi seluruh hasil investasi kita yang kita lakukan, semuanya akan dikembalikan kepada peserta, baik dalam bentuk hasil pengembangan maupun dalam bentuk yang lainnya, misalnya manfaat-manfaat yang lain seperti manfaat perumahan, kemudian manfaat-manfaat yang bisa selama ini juga sudah diperoleh oleh tenaga kerja. Dan di dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa pemerintah akan menjamin setiap dana yang ada di BPJS. Yang ini merupakan dana Bapak dan Ibu semua, dana daripada peserta. Demikian juga yang ada di BPJS Kesehatan sebetulnya. Pada saat BPJS Kesehatan mengalami defisit, maka pemerintah langsung turun tangan untuk memberikan talangan atas defisit yang dialami oleh rekan-rekan dari BPJS Kesehatan.
Nah, ini tadi Pak Bu Retno juga menyampaikan, tolong dibuat simulasi saldonya. Bapak dan Ibu bisa melakukan simulasi saldo sebetulnya, ini ada di website BPJS Ketenagakerjaan maupun ada di aplikasi Jamsostek Mobile atau JEMO yang bisa diunduh di HP masing-masing. Di sini kita mensimulasikan jika upah 4 juta itu dengan masa kepesertaan misalnya 2 tahun, nantinya berapa sih yang didapat? Gitu. Kalau misalnya 5 tahun, berapa yang didapat? Sampai dengan masa kepesertaan 30 tahun, dengan asumsi ini tidak pernah diambil-ambil, tidak pernah diutak-atik. Gitu ya. Kalau selama ini, tadi Pak Indro sudah menyampaikan, kebanyakan ini kepesertaannya 1 sampai 2 tahun. Dan banyak sekali kepesertaan berulang, jadi 1 sampai 2 tahun nanti masuk lagi di bulan berikutnya setelah diambil dananya, nanti ikut lagi, masuk lagi, diambil lagi, nanti dimasukkan lagi. Sekarang yang berlaku seperti itu. Nah, untuk itu pemerintah saat ini mengatur melalui Permenaker 02 yang kemanfaatannya digeser dari kemanfaatan jangka pendek menjadi kemanfaatan jangka panjang untuk kebutuhan hari tua, sesuai dengan nama dan filosofinya.